Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ko Yansen kemana ya? Udah jam segini, tapi kok nggak muncul-muncul ya? Kemana ya dia ya? Ko Yansen. Halo Ceti, apa kabar? Baik kok. Puji Tuhan ya. Aku tungguin Koko nih. Iya nih, maaf nih, tapi belum terlambat kan? Iya sih, tapi kita yuk sapa anak-anak terlebih dahulu. Ayo. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Cici dan Koko di sini berharap kalian dalam keadaan yang sehat. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tetapi Cici dan Koko percaya bahwa kalian tetap setia untuk beribadah. Betul sekali, Ci. Nah, adik-adik, kita tanya yuk sama Ko Yansen, kemana aja sih tadi? Aduh, mohon maaf ya Ceti, adik-adik yang ada di rumah sudah menunggu. Tadi Kenapa Ko tuh? Yansen dari Cikampek ke Karawang ini naik kereta. Oh, naik kereta kok? Iya betul. Wah, seru dong. Pasti seru sekali. Nah, di dalam kereta tersebut Ko Yansen lihat pemandangan, Ci. Pemandangan sangat indah sekali. Jadi ingat ya cerita Cinovi minggu lalu. Oh iya, Dimana betul. Cinovi bercerita ada dua orang anak yang bernama siapa? Ayo, masih ingat nggak? Jason Dan Johnny. Johnny. Di mana mereka berdua tinggal bersama neneknya di desa. Nah tentunya di desa itu pemandangan sangat indah ya Ci. Betul. Sejuk sekali. Bukan hanya pemandangan yang indah loh Ci. Ko Yansen juga lihat beberapa binatang. Ih, ketemu binatang apa aja tuh? Ada sapi, ada terus? kerbau, Iya. ada domba. Wah, Betul Ci. bebek ada nggak? Wah pastinya, bebek pasti ada Ci, berenang-berenang di kali-kali begitu. iya Banyak ya. sekali ya. Nah adik-adik, penasaran nggak seperti apa kelanjutan cerita firman Tuhan hari ini? Yuk, oleh sebab itu, yuk kita siapkan hati kita semuanya bangkit berdiri, kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan
tangannya dilipat, matanya ditutup. Nanti adik-adik di rumah ikutin Ko Yansen berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini Pagi ini kami semua dengan penuh sukacita kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan, kami semua sudah siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tentunya kalian tetap harus semangat ya. Tetap bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya Ceti, nih melalui pujian Mars Sekolah Minggu tadi kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa dan mengikuti ibadah. Nah, meskipun ibadahnya tetap diadakan, maksudnya masih diadakan secara online, tapi baiklah kita mempunyai sikap yang sangat hormat dan penuh sukacita beribadah kepada Tuhan ya Ci. Iya, betul kok. Nah, kita pun juga melakukan semuanya itu gak boleh terpaksa, tapi harus dengan hati yang penuh sukacita, happy ya Ci ya. Oleh sebab itu yuk kita ajak adik-adik yang ada di rumah kembali menaikkan pujian Happy ya ya ya, Happy ye ye dengan memakai gerakan ya. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dilanjutkan dengan pujian I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Satu kali lagi. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah adik-adik,
tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cici Novi. Oleh sebab itu, yuk kita persiapkan hati kita akan menaikkan lagu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah semakin besar. Berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Semakin banyak. Berbuah. Yuk kita akan berdoa. Ikuti Ciheti berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami rindu Tuhan disenangkan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Cik Novi yang akan menyampaikannya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Nah, kepada Cik Novi dipersilakan. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya, kita tadi sudah memuji Tuhan. Siapa di sini yang tadi sudah bernyanyi? Puji Tuhan, memuji Tuhan. Wah, Cici percaya, Cici yakin kalian pasti senang sekali ya. Lagu-lagunya sangat bagus, membuat kita bersuka cita memuliakan Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Tentu kalian masih ingat, minggu lalu siapa yang cerita ya? Siapa? Iya, betul, Cici Novi yang cerita. Kalian masih ingat ceritanya? Iya, tentang Johnny dan Jason yang Johnny tidak sengaja bunuh bebek kesayangan nenek. Nah, sekarang Cici mau melanjutkan ceritanya. Coba duduk yang baik. Semua duduk yang tenang, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang jalan-jalan. Semua konsentrasi dengar firman Tuhan. Ya. Nah, Cici mau lanjutkan ceritanya. Waktu itu, ketika Johnny membunuh bebek kesayangannya, Jason selalu mengancam Johnny mau melaporkan kepada neneknya. Nah, Jason tidak tahu kalau Johnny sudah mengakui segala perbuatannya. Ketika saat makan malam, mereka sedang makan bersama neneknya. Lalu neneknya bilang, Jason, selesai makan, kamu yang cuci piring. Baik Nek, aku akan cuci piring. Ketika neneknya pergi langsung, kuek. Johnny, ingat, bebek, kuek. Ih, Koko apa sih? Sekarang kamu yang cuci piring. Kalau tidak, aku akan lapor kepada nenek. Ih, Koko,
Aku udah minta maaf sama nenek. Aku sudah mengakui segala kesalahanku. Ah, gak mungkin. Mana berani kamu ngaku sama nenek. Pasti nenek marah sama kamu kalau kamu ngaku. Ih betul Koko, aku udah minta maaf sama nenek. Nenek udah tahu sejak aku ketapel bebek kesayangan nenek. Nenek itu lihat kok, nenek tahu. Cuma nenek tunggu kapan aku mau mengakui perbuatanku. Terus gimana neneknya? Pasti marahin kamu ya, pasti pukul kamu. Ih enggak, nenek sayang aku, nenek peluk aku. Nenek sudah memaafkan aku kok. Enggak percaya, bohong. Udah pokoknya kamu jangan ngelawan Koko. Cepat cuci piringnya. Ih betul Koko, Koko nggak percaya sih. Kalau nggak percaya, biarin aku panggil nenek aja. Coba panggil nenek, pasti nenek marahin kamu. Biarin Koko yang mau laporin kalau kamu sudah bunuh bebek kesayangan nenek. Ih Koko gimana sih? Nenek, ini Koko nih. Koko suruh-suruh aku Nek. Dia nggak percaya kalau aku minta maaf sama nenek. Ada apa ini? Jason, kenapa? Nek, nenek tahu nggak? Johnny nih, udah jahat, udah berbuat nakal. Masa bebek nenek diketapel sampai mati? Oh, iya, nenek sudah tahu kok. Dari awal, nenek sudah melihat ketika Johnny mengetapel bebek nenek. Nenek cuma tinggal tunggu kapan Johnny mau minta ampun. Dan kemarin Johnny sudah mengakui segala kesalahannya. Johnny sudah minta maaf kepada nenek. Nenek memaafkan Johnny. Nenek sangat sayang kepada Johnny. Nenek senang Johnny mau minta ampun, mengakui kesalahannya. Nenek senang sekali. Oh, jadi nenek sudah tahu. Iya Jason, nenek tahu semua perbuatan yang Johnny lakukan dari awal. Dari pertama nenek tahu, nenek lagi tunggu-tunggu. Dan Johnny sudah minta maaf sama nenek. Nenek senang sekali. Johnny itu lebih berharga dari 1000 bebek. Karena nenek sangat mengasihi Johnny. Nenek juga tahu perbuatanmu Jason. Ketika nenek suruh kamu cuci piring, kamu bilang, "Kuek-kuek, ingat bebek." Nenek tahu. Ketika kamu juga menyuruh Johnny ngepel. Dan ketika memakan fried chickennya Johnny. Dan bahkan ketika main handphone gak mau gantian sama Johnny. Nenek tahu semuanya. Nenek tahu. Nenek gak marah sama Johnny. Nenek sudah mengampuni Johnny. Karena Johnny sudah mau mengaku segala perbuatan Johnny. Dan tidak mau mengulanginya lagi. Nah sekarang Jason bagaimana sikapnya? Ayo. Perbuatan Jason gimana? Baik gak? Johnny kan yang salah. Aku gak salah apa-apa. Johnny yang bikin bebeknya nenek jadi mati. Itu kan bebek kesayangan nenek. Johnny yang salah. Ayo Jason. Salah tidak sikapmu? Enggak, aku gak salah. Jason, Johnny sudah minta maaf sama nenek. Sudah mengaku segala dosa nenek. Sekarang bagaimana? Pikir lagi coba Jason. Nah nenek ada cerita nih. Di dalam Alkitab, tentu kalian masih ingat ceritanya. Seorang anak yang bernama Yusuf. Wah Yusuf begitu disayang papanya. Yusuf diberikan jubah yang sangat indah. Sehingga koko-kokonya melihat itu sangat iri hati. Suatu hari Yusuf
disuruh papanya, siapa papanya Yusuf? Iya, disuruh Yakub pergi ke ladang, bawa makanan untuk koko-kokonya. Wah, Yusuf segera pergi ke sana. Ketika sampainya di sana, koko-kokonya bukan menyambut dia, tapi malah kesel lihat Yusuf. Ini anak mau ngapain ke sini? Mau sombong-sombong lagi bajunya yang bagus? Mau sombong-sombong lagi tentang mimpi-mimpinya? Wah, koko-kokonya marah lihat Yusuf. Pokoknya kita harus membuang Yusuf. Kalau Yusuf tidak ada, pasti papa jadi sayang sama kita. Wah, kokonya merencanakan perbuatan yang tidak baik. Sampai akhirnya ketika Yusuf datang, mereka mau merencanakan membunuh Yusuf. Tapi Ruben bilang, jangan, Yusuf tidak boleh dibunuh. Nanti papa sedih. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke sumur. Ketika dimasukkan ke sumur, kokonya lagi pikir, gimana caranya ya supaya Yusuf tidak ketemu papa lagi. Tidak lama kemudian ada pedagang dari Mesir. Wah, kokonya lihat, ini kesempatan yang bagus. Kalau kita jual Yusuf, pasti aku dapat uang yang banyak. Akhirnya mereka menjual Yusuf. Mereka dapat uang, mereka sangat senang. Nah, sekarang gimana caranya ya supaya papa tidak tahu kalau Yusuf dijual? Aku ada ide. Kalau kita bohongin papa aja, kita kasih tahu kalau Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Wah, pasti papa percaya. Wah, iya betul. Kita mau kasih jubahnya Yusuf, mau dicelupkan ke dalam darah. Akhirnya mereka potong dombanya, lalu jubahnya dicelupkan ke dalam darah. Sehingga jubah yang indah itu penuh dengan darah. Mereka segera pulang, mereka segera berlari bilang, Papa lihat ini Papa, ini jubahnya Yusuf Pak. Wah, Papa Yakub ketika melihat itu sangat kaget. Ada apa dengan Yusuf ini? Ada apa? Lihat Pak, Yusuf sudah mati. Yusuf dimakan binatang buas. Wah, Yakub ketika lihat jubah Yusuf sangat sedih. Dia sangat menangis. Dia sangat kehilangan Yusuf. Aduh Yusuf, anakku, kenapa engkau pergi? Padahal papanya ditipu sama anak-anaknya. Kalian ingat waktu minggu lalu Cici cerita tentang Yakub menipu papanya Ishak. Nah, sekarang Yakub menanggung akibatnya. Yakub ditipu oleh anak-anaknya. Yakub tidak tahu kalau ditipu sama anak-anaknya. Dia menangis sangat berduka cita kehilangan Yusuf, anaknya yang sangat dia kasihi. Wah, tahun demi tahun berlalu. Papa Yakub dan koko-kokonya tidak tahu sekarang Yusuf di Mesir sudah menjadi tangan kanan Fir'aun. Wah, Yusuf diberi kekuasaan untuk memerintah di Mesir, untuk mengelola hasil gandum. Wah, Yusuf diberkati Tuhan adik-adik. Yusuf ditolong oleh Tuhan. Tuhan sangat baik kepada Yusuf. Ketika itu terjadi kelaparan. Di Kanaan juga terjadi kelaparan. Mereka sangat membutuhkan makanan. Tapi tidak ada makanan lagi. Akhirnya Papa Yakub bilang, anak-anakku, Papa dengar di Mesir itu berlimpah makanan. Kalian boleh beli ke sana. Kalian harus beli gandum yang banyak supaya kita tidak kelaparan lagi. Baik Pak. Akhirnya 10 anak Yakub pergi ke Mesir. Mereka mau membeli gandum di sana. Gandumnya sangat baik. Wah, ketika sampai di Mesir, Yusuf lihat, ada koko-koko. Aduh, ini kan koko-koko yang dulu
jahat sama aku. Wah, Yusuf segera lari ke kamarnya. Dia begitu mengingat perbuatan kokonya yang begitu jahat, yang sudah menjual dia menjadi budak, yang sudah menjerumuskan ke dalam sumur, yang sudah menyakiti hatinya. Wah, Yusuf sangat kesal sekali melihat kokonya lagi. Aduh Tuhan, aku begitu kesel lihat koko yang dulu begitu jahat terhadapku. Aku kesel. Dia yang sudah memisahkan aku dari papa, yang sudah memisahkan aku keluar dari rumah papa. Dia yang membuat aku menderita. Tuhan, aku kesel sekali sama Koko, Tuhan. Tapi sekarang aku jadi tangan kanannya Firaun, berkuasa di Mesir. Aku jadi ini semua berkat pertolongan Tuhan. Tuhan yang sangat baik kepadaku. Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang sudah menolongku ketika di penjara, sehingga dapat menafsirkan mimpinya Firaun. Tuhan yang sangat baik sehingga aku sekarang jadi penguasa di Mesir. Masakan aku tidak bisa mengampuni koko-kokoku? Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tadinya kesel sekali sama kokoku. Ampuni aku Tuhan. Tuhan yang sangat baik, yang menjadikanku seperti ini. Tolong aku supaya mengampuni koko-kokoku Tuhan. Terima kasih. Amin. Wah, ketika Yusuf sudah berdoa kepada Tuhan, dia segera menghapus air matanya, mencuci mukanya. Lalu dia keluar. Dia hatinya sekarang penuh dengan kelegaan, penuh dengan pengampunan. Tidak ada kesel lagi sama kokonya. Karena dia tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni Yusuf. Tuhan yang membuat Yusuf jadi berhasil. Itu semua karena Tuhan yang sangat baik kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf menemui koko-kokonya. Koko Ruben, ini aku Yusuf. Wah, Ruben kaget sekali. Ini Yusuf. Wah, mereka juga koko-kokonya yang lain, koko Lewi, Isakar, dan Naftali, semua kaget ketika Yusuf memperkenalkan dirinya. Ini aku kok, Yusuf. Mereka semua sangat takut, mereka sujud. Tidak ada yang berani lihat Yusuf. Semua begitu ketakutan. Jangan-jangan aku mau dipenjarakan oleh Yusuf. Jangan-jangan ini waktunya Yusuf balas dendam kepada kita. Wah, semua ketakutan. Lalu Yusuf peluk koko-kokonya. Kokoku, aku sudah mengampuni kalian. Karena Tuhan sangat baik kepadaku. Tuhan sudah mengampuniku. Aku mau mengampuni Koko. Jangan takut kok. Aku mengampuni kalian. Lewat Tuhan yang sudah memberkatiku, aku sekarang bisa jadi tangan kanannya Firaun. Bisa membagi gandum di Mesir. Bisa memberkati papa juga sehingga tidak kelaparan lagi. Aku mengampuni kalian. Aku mengampuni kalian. Wah, lihat Jason. Sikapnya Yusuf. Apakah membalas kejahatan kokonya? Tidak, Nek. Yusuf baik ya. Dia mau ngampuni koko-kokonya. Walaupun kokonya sudah berbuat jahat. Iya, Jason.
Sekarang bagaimana Jason? Iya Nek, aku juga udah jahat ya Nek. Aku lebih jahat dari Joni. Aku yang ngancem-ngancem Joni Nek. Aku suruh Joni cuci piring, ngepel. Aku pengen main HP sendiri. Pokoknya aku pengen menang sendiri Nek. Aku salah ya Nek. Aku minta maaf Nek. Aku sangat menyesal. Ya Joni, Jason, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Akui segala dosamu, bertobat, minta ampun, dan jangan mengulangi dosamu lagi. Iya Nek, Jason gak mau ngulangi lagi. Jason gak mau ngancem-ngancem Joni lagi. Jason gak mau nyuruh-nyuruh Joni lagi. Ampuni Jason ya Nek. Joni, ampuni Koko ya. Koko sudah berbuat salah sama Joni. Iya kok. Joni mau ampuni Koko. Joni juga udah bersalah sama Nenek. Nenek sudah ampuni Joni. Joni mau ampuni Koko. Wah, mereka akhirnya semua berpelukan. Nenek senang sekali mendengar pengakuan Jason. Nenek senang juga kepada Joni yang mau minta ampun dan mau mengampuni Kokonya. Begitu juga dengan kita semua. Adik-adik, bagaimana kalian di rumah? Apakah kalian masih ada perasaan marah kepada mama, papa, cici, Koko, bahkan adikmu? Apakah kalian sudah minta ampun kepada Tuhan? Siapa di sini yang sudah minta ampun kepada Tuhan? Tuhan pasti akan mengampuni kita, menyucikan kita. Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk cici, untuk kalian, untuk mama papa. Nah sekarang bagaimana ungkapan syukur kita? Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Biarlah kita mau mengampuni orang lain juga. Yang kalian pernah kesel sama cici, Koko, adik, mama, dan papa. Kalian harus punya sikap yang mau mengampuni. Seperti Yusuf. Yusuf ketika dijahati oleh kokonya, dia tidak balas kejahatan itu, tapi dia mau mengampuni kokonya. Nah, Cici berharap kita semua punya hati yang penuh pengampunan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita mau baca ayat Alkitab pada pagi hari ini, diambil dari Matius 6 ayat 12. Kita buka Alkitabnya. Kita baca 2 kali, nanti kita hafal ya. Matius 6 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Kita baca 1 kali lagi lalu dihafalkan ya. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Sekarang ditutup Alkitabnya, kita mau coba hafalkan. Ya, mulai. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Amin. Kita mau berdoa. Semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang sangat baik, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Ampuni aku yang sering menyakiti Tuhan. Ampuni aku yang suka berbuat dosa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Pada hari ini, ajar kami mau mengampuni Cici, adik, Koko, Mama dan Papa. Aku mau seperti Yusuf yang penuh pengampunan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku anak-anak yang penuh kasih, yang mau mengampuni. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Biarlah hari ini kita mau belajar seperti Yusuf yang mau mengampuni orang lain. Bye-bye, sampai ketemu lain kali. Bye-bye. Ya, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Cinovi. Bagaimana firman Tuhan berkata kepada kita semua untuk kita saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan yang sudah mengampuni kita orang-orang berdosa ya Ci ya. Iya. Nah, betul kok Yansen. Adik-adik, Koko dan Cici di sini juga mengingatkan kalian untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kalian bisa dimasukkan ke dalam amplop dan setelah nanti ketika kalian bisa datang ke gereja untuk sekolah minggu bersama, kalian bisa membawanya ke gereja. Nah, Cik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, yuk kita ajak adik-adik menaikkan pujian kembali, yaitu pujian tanda paku, di mana tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu merupakan tanda cintanya Tuhan buat kita semua. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita mau naikkan pujian ini. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Ayo sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Iya, mari kita menutup kebaktian pada hari ini. Ko Yansen kembali ajak adik-adik untuk melipat tangannya, menutup matanya, kita akan berdoa. Kembali ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin. Tuhan sudah pimpin Kebaktian ini. Kebaktian ini Dari awal. Pertengahan. Hingga selesai. Kami bersyukur. Untuk firman Tuhan. Yang boleh berkata. Pada kami. Untuk kami. Saling mengampuni. Sebagaimana Engkau. Sudah mengampuni kami. Dan berkorban buat kami. Di atas kayu salib. Tuhan,
Tuhan, ajarkan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan Terima kami. kasih. Terima kasih. Ini doa kami. Ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tandaikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Iya, adik-adik di rumah dipersilakan duduk saat teduh. Kebaktian hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.